والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sedikit mengulang barakallahu fikum, kemarin kita membahas masalah mu'an'an dan juga mubham. Mubham di sini barakallahu fikum, ternyata yang diinginkan bukan masalah mubham dari segi kunyah atau nama, tapi mubham itu enggak disebutkan namanya. Paham maksudnya ya? Nah, misalkan antum meriwayatkan suatu hadis dari siapa? Dari seseorang. Nah, seseorang ini siapa seseorang ini? Kalau yang mubham ini adalah sahabat, la yadur. Mubhamnya para sahabat itu enggak membahayakan. Sebutkan namanya ataupun enggak, sebutkan atau enggak perlu apa? Enggak perlu mencari-cari siapa, enggak perlu. Karena apa? Jami'us sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat mereka itu memiliki sifat adalah, sehingga itu enggak perlu meragukan keadaan mereka. Tapi kalau sudah di bawah sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, kalau an rajulin minat tabi'in, an rajulin min atba'it tabi'in, dicari dulu enggak? Dicari, cek dulu siapa rajul ini siapa? Jangan-jangan majhul, jangan-jangan dhaif, jangan-jangan kadzdzab, jangan-jangan nah barakallahu fikum dia dhaifun fil hadis misalkan. Apa maksudnya ya? Tapi kalau sahabat jangan sekali-kali antum mencaci maki atau menghina atau mengingkarinya. Jadi jahalatus sahabah la tadur. Itu kaidahnya kan? Jahalatus sahabah la tadur. Ketidaktahuan siapa sahabat tersebut itu enggak masalah, enggak membahayakan. Paham belum? Karena sahabat semuanya apa? Udul, memiliki sifat adalah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat pembahasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Adapun kalau untuk mu'an'an sudah kita lewati. Mu'an'an itu apanya? Hadisnya, paham ya? Hadisnya jalur riwayatnya pakai lafaz an. Paham ya? Kalau mu'an'in pelakunya, kalau an-anah perawinya mu'an'in. Mu'an'an hadisnya atau sanadnya tadi yang pakai lafaz an tadi. Kalau an-ana yu'an'inu an'anatan. Apa antum? Antum apa? An-ana? Ya. Antum? Antum? Perbuatannya. An-ana yu'an'inu an'anatan. Perbuatannya. Mu'an'in pelakunya, mu'an'an yang terkenai. Paham ya? Nah, misal maf'ulnya tadi itu. Paham maksudnya? Jangan sampai keliru. Naam. Kita lihat di sini. Wal mubhamu huwal ladzi nam wa qaluhu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ini juga dihafal ya. Upayakan semua yang sudah dilewati antum hafal. Karena terkadang kalau waktunya panjang antum setorkan itu loh. Jadi enggak perlu ana nyuruh-nyuruh, langsung antum hafal sendiri. Ada waktu kosong dihafal gitu caranya gitu. Karena dulu ana juga seperti itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin kreatif, inisiatif biar apa? Biar ketika suruh setoran mendadak itu sudah hafal itu. Kita lihat wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Wal mubham huwa alladzi fihi rawin lam yusamma. Mubham itu adalah suatu hadis yang di dalam syaratnya ada seorang perawi enggak sebut namanya. Ada seorang perawi yang tidak disebut namanya. Paham ya? An rajulin misalkan, dari salah seorang. Siapa salah seorang ini? Orangnya ada atau tidak hidup atau sudah mati gitu loh. Siapa fulan ini? Orang majhul, orang dhaif atau orang yang thiqahan itu. Nah, seperti itu. Wa hadha wal qismus tsani asyar min aqsami al-hadits al-madhkurah fi hadzal nadam. Ini merupakan pembagian yang ke-12 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Misal an yaqul, seperti apa? Nah, barakallahu fikum, seperti seorang perawi mengatakan haddatsani rajulun, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki. Nah, sekarang siapa seorang laki-laki ini? Dikenal atau enggak? Enggak dikenal. Orang laki-laki ini masih hidup atau sudah meninggal? Siapa orangnya? Thiqah atau dhaif? Atau dia mungkarul hadis atau yang bagaimana? Ya enggak? Namanya mubham. Ini nanti namanya mubham. Qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin. Fa inna nusammi hadzal hadits mubhaman. Hadis ini kita namakan mubham. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Paham belum? Enggak ada, karena ada perawi yang tidak disebutkan apa? Namanya. Barakallahu fikum. Li'annahu ubhima fihi rawi. Dikarenakan di sini apa? Ubhima, disembunyikan rawinya itu, masih disembunyikan namanya. Wa kadzalika idza qala haddatsani thiqah. Seperti itu pula masuk dalam mubham, telah menceritakan kepadaku seorang yang thiqah. Siapa yang thiqah ini? Siapa yang thiqah ini? Muhammad, Saleh, Mahmud,
atau Zaid atau siapa? Paham ya? Karena thiqah banyak enggak orangnya? Banyak itu loh, kita lihat. Fa innahu aidan yakunu mubhaman, ini juga mubham. Li'annana la nadri man huwa hadzal thiqah, karena kita enggak tahu siapa yang thiqah ini. Faqad yakunu thiqatan 'indal muhaddits wa laysa fi thiqatin 'inda ghairihi. Bisa jadi dia thiqah menurut apa? Ahlul hadis tertentu, dan bisa jadi dia thiqah, tidak thiqah menurut ahlul hadis yang lainnya gitu loh. Paham ya? Menurut dia mungkin thiqah, tapi menurut yang ahlul hadis yang lainnya enggak thiqah. Jadi harus tahu orangnya siapa biar deteksi. Fungsinya kenapa sih kok mubham itu enggak boleh? Karena nanti sulit untuk dideteksi. Deteksi itu apa? Diteliti, sulit untuk diteliti. Dicek itu sulit, siapa ini rajul ini? Thiqah ini siapa, manusia atau bukan itu loh. Paham ya? Karena jin juga ada enggak thiqah jin? Ada, tapi kita enggak tahu gitu loh. Paham ya? Enggak tahu karena alamnya beda tadi. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat wa kadzalika idza qala haddatsani man athiqu bihi. Contoh yang lain mubham juga, telah menceritakan kepadaku orang yang aku percaya dengannya, yang aku anggap dia thiqah. Ini juga enggak diterima karena siapa orang ini siapa? Mungkin thiqah menurut dia, ternyata apa? Tidak thiqah menurut yang lainnya. Fa hadza aidan yakun mubhaman, yang seperti ini juga mubham. Wa kadzalika idza qala haddatsani sahibu hadid dar, ini telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Nah, siapa pemilik rumah ini? Orang enggak tahu kan? Pemilik rumah ini mungkin ada 5 orang misalkan. Yang pertama thiqah, yang kedua majhul, yang ketiga misalkan na'am dhaif, yang keempat munkar misalkan. Nah, orang kan butuh kejelasan siapa pemilik rumah ini. Nah, fa innahu yakunu mubhaman ma lam yakun sahibud dar ma'rufan, ya enggak? Ini dikatakan mubham selama pemilik rumah itu enggak diketahui. Paham belum? Rumah enggak ada penghuninya, dia haddatsani sahibu hadid dar. Rumah enggak ada penghuninya, tiba-tiba perawi ini mengatakan haddatsani sahibu hadid dar. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Nah, pemiliknya siapa? Enggak diketahui, majhul. Nah, kita lihat sini. Idzan fal mubham, jika demikian berarti mubham itu kullu ma fihi rawin lam yusamma, yaitu setiap hadis di dalam syaratnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Mahum salah ya? Paham belum? Yang enggak disebutkan namanya. Amma ma kana al-haditsu fihi an rajulin la yusamma misl hadis Anas radhiyallahu anhu, perhatikan baik-baik. Adapun kalau seandainya hadis itu di dalam sanadnya ada seorang yang enggak disebutkan namanya seperti hadis Anas radhiyallahu anhu, nah qala, perhatikan baik-baik. Nah, macam-macam. Kita lihat di sini. Contohnya hadis Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhala Arabiyyun yaumal Jum'ah, telah masuk di hari Jumat ke masjid seorang badui. Nah, badui ini enggak dikenal siapa gitu loh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Nah, barakallahu, dalam keadaan Rasulullah berkhutbah. Al-hadis sampai akhir hadis. Fal Arabiyyu huna mubham. Badui di sini mubham, enggak diketahui siapa namanya. Paham ya? Lakinnahu la yadkhul fi ta'rif alladhi ma'ana, tapi enggak masuk dalam apa? Definisi yang bersama kita. Kenapa? Li'anna al-Arabiyyah huna lam yuhaddits bil hadis. Karena seorang badui di sini dia tidak menyampaikan hadis, hanya sebagai apa? Sebagai yang dikisahkan itu loh, paham ya? Kan ini dikisahkan, dia enggak mengkisahkan tapi dia yang jadikan apa? Yang jadikan bahan kisah itu loh. Paham belum? Nah, dia yang jadikan bahan cerita. Ada orang badui masuk ke masjid di hari Jumat. Berarti orang badui ini menyampaikan apa bukan? Bukan. Dia yang terkena cerita tadi, ceritakan. Lam yuhaddits bil hadits walakinnahu tuhadditsa anhu. Naam, tuhadditsa anhu. Naam, artinya apa? Akan tapi dia yang diceritakan tentangnya, ya enggak? Nah, dia yang ceritakan. Jadi badui ini bukan yang menceritakan tapi dia yang diceritakan. Dia yang dikisahkan itu loh, paham maksudnya ya? Na'am. Idzan faqaluhu ma fihi rawin lam yusam. Jika demikian berarti ucapan beliau Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala di dalam syaratnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, maknahu ay makana fis sanad rawin lam yusam. Maksudnya selama dalam sanad itu ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Mahum salah ya? Mahum adalah intinya bagaimana intinya? Intinya di dalam syaratnya itu ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Udah itu aja intinya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau sebutkan namanya bukan mubham lagi. Nah, cuman perlu dicek siapa si fulan ini gitu loh. Nah, orangnya bagaimana gitu loh. Wa hukmul mubham anna haditsahu la yuqbal. Hukum mubham itu hadisnya enggak diterima. Kecuali mubham siapa? Sahabat. Nanti masuk dalam jahalatus sahabah la tadur, dihafal ini kaidah ini ya. Jahalatus sahabah la tadur. Nah, tidak dikenalnya sahabat siapa-siapa itu enggak membahayakan, enggak masalah gitu loh. Kita lihat hatta yu'lam man huwa hadzal mubham, sampai diketahui siapa sih yang enggak disebutkan namanya ini. Yang mubham ini siapa? Sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kalau tabi'in sama atba'ut tabi'in dicek lagi.
Nah, barakallahu fikum. Kalau tabi'in atau atba'ut tabi'in dicek lagi. Tapi kalau sahabat enggak perlu antum cek, pastikan sudah. Paham? Karena jami'us sahabah udul. Semua para sahabat mereka memiliki sifat adalah. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Wa dzalika li jahalatin nabi hali hadzal mubham. Yang seperti itu karena bodohnya kita, ketidaktahuannya kita dengan keadaan yang mubham ini siapa orangnya. Illal mubham minas sahabah. Ini penting ini ya. Perlu digaris-garis nih. Stabilo ini warnanya pun terserah, kita lihat. Illal mubham minas sahabah fa inna ibhamahu la yadur, faedah nih. Kecuali yang mubham tersebut yang tidak diketahui namanya tersebut adalah sahabat, maka ketidaktahuan nama sahabat tersebut tidak membahayakan. Paham belum? Jadi walaupun kita enggak tahu namanya siapa pun enggak masalah gitu loh. An rajulin minas sahabah misalkan. An rajulin minas sahabah, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Paham maksudnya ya? Ya, na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang kira-kira pernah enggak antum dengar hukum mengambil hadis dari balik hijab? Jadi antum misalkan karena punya masalah dengan gurunya, akhirnya antum masih pengen ilmu juga sebenarnya. Tapi dia gengsi enggak mau dia bertemu langsung dengan gurunya, tapi dia di balik tembok dia. Di balik tembok dia dengarkan apa? Ustadznya atau gurunya nyampaikan sesuatu, dia nulis, nyatat dia. Ya, posisi gurunya enggak tahu kalau dia mengambil ilmu dari gurunya tadi, enggak tahu dia. Di balik tembok situ misalkan dia bawa buku tulis, dengarkan gurunya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, dia nulis. Nah, hukum nanti ketika orang yang di balik tembok ini nanti menyampaikan hadis, terima atau enggak? Atau ada catatannya? Ada catatannya, kalau dia mendengar di balik tembok harus mengatakan sami'tu syekh fulan min wara'il judur atau min wara'il jidar misalkan. Harus gitu karena orang nyangkanya ada di majelis, ternyata dia di balik tembok. Paham ya? Kalau dia ngomong langsung sami'tu syekh fulan, itu masih global, padahal dia enggak ada di situ. Dia ternyata ngambilnya dari balik tembok. Harus dikasih apa? Catatan tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena barakallahu fikum hafizakumullah mungkin ada seperti itu. Kecuali kalau posisinya dia tahu penuh tempatnya sampai di belakang sana, sampai di luar misalkan posisi dia hadir, enggak masalah. Tapi kalau ini kan seakan ngumpet. Paham ya? Ngumpet. Jadi mencari hadisnya itu posisi gurunya enggak tahu itu loh. Tapi kalau gurunya tahu di dalam keadaan penuh kemudian ada yang luar-luar, itu enggak perlu ngasih takyid lagi. Enggak perlu ngasih takyid lagi. Kita lihat di sini. Li'anna sahabat kulluhum udulun, ini juga perlu digaris-garis ini. Dikarenakan para sahabat semuanya udul, thiqatun, semuanya thiqah. Bi syahadatillahi ta'ala lahum fi qouli ta'ala, dengan persaksian Allah Ta'ala langsung di dalam firman-Nya wa kullan wa'adallahu husna. Dan masing-masing para sahabat semuanya dijamin masuk husna, yaitu apa? Surga. Wa tazkiyatuhu iyyahum fi qouli ta'ala, dan juga rekomendasi. Tazkiyah itu rekomendasi Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat di dalam firman-Nya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu para sahabat keras bengis terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, tapi mereka lembut terhadap sama mereka. Sama para sahabat. Wa qaulihi was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridai kepada Allah taala. Idzan fa hukmul haditsul mubham annahu mauqufun. Ini. Jika demikian hukum hadis mubham itu mauquf. Maksudnya bagaimana? Hatta yatabayyana man huwa hadzal mubham. Berhenti, jangan dihukumi dulu. Sampai benar-benar nampak siapa sih mubham ini? Yang enggak diketahui namanya siapa? Sahabat atau bukan? Nah, illa sahabah ridwanullah alaihim, kecuali kalau para sahabat yang tidak dikenal namanya tadi, enggak diketahui namanya tadi, fa innal mubhama minhum maqbulun kama sabaqa bayanuhu. Maka sesungguhnya mubhamnya para sahabat itu diterima sebagaimana penjelasannya sudah kita lewati sebelumnya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Riwayat seorang perawi yang mubham itu bagaimana? Perawi menyebutkan hadis dalam syaratnya mubham, enggak sebutin namanya. Bagaimana? Ada rinciannya atau tidak terima secara mutlak? Apa rinciannya? Ya. Gimana cara rinciannya bagaimana? Bagaimana rinciannya sekarang? Rinciannya bagaimana?
suatu hadis dalam sanadnya itu ada seorang perawi yang mubham enggak sebutin namanya, itu apakah enggak diterima hadisnya atau ada rinciannya? Rinciannya apa? Mudah sekali rinciannya. Kalau yang mubham itu ini, mudah sekali. Ewa, kalau mubham sahabat maka diterima. Kenapa kaidahnya? Ewa jahalat sahabat la tadur. Terus bagaimana berikutnya? Kalau yang selainnya mungkin tabi'in atau asbab tabi'in, itu jangan langsung enggak diterima, cek dulu siapa yang mubham ini. Thiqah, mungkarul hadis, dhaiful hadis, dajjal, kadzdzab atau bagaimana? Cek lagi. Apa maksudnya ya? Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.